bersama di family ketiga. Saya ikut titip salam buat kawan-kawan. Kedua sambutan ketua, kemudian langsung saja pengisian. Tuan rumah, sambutan tuan rumah, orang kenal orang. Nah, kemudian nanti Pak Imam Abdan sekaligus penutupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Yang kami hormati, di sini kami sebagai Komite Hajat selain sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian atas limpahan doa dan kehadiran Bapak Ibu yang telah memulai undangan kami dengan rencana. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merah apa yang merah bibir lah semua aja. Cuma lagi nuansa merah putih. Yang kedua, terima kasih Sdep Sarawak, memang momentumnya banyak yang kegiatan desa ini. Gerak jalan, ada yang karoman, ada yang macam-macam. Maka hari ini yang berangkat mungkin Ibu dan Bapak saya hormati, tema saya adalah spirit hijrah kontekstual. Mengapa kontekstual tidak tekstual? Karena kalau hijrah secara tekstual artinya pindah, artinya pindah. Bahasa Arabnya tahjir, tahjirusukan. Tahjirusukan itu perpindahan penduduk, sukan itu penduduk. Perpindahan kita dari Jasem ke Brebes, dari Randu Gunting ke Jasem, atau dari Tegal ke Jakarta dan seterusnya. Itu awal mula hijrah maknanya demikian, yaitu Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju ke Habasyah atau Habsyi. Itu Rasulullah berhijrah, itu hijrah yang pertama kali. Lalu mengapa Rasulullah hijrah? Karena mengamalkan syariat Islam di Mekah sumuk, tidak nyaman ya. Jadi digeda-geda, diintimidasi, mendapat banyak provokasi, sehingga agar Islam berkembang dia berhijrah. Pertama kali hijrah yang ikut sedikit, hanya 15 orang, ke Habsyi, Ethiopia. Jadi Afrika punya sejarah perjuangan Islam itu. Afrika punya sejarah. Jadi kalau kita naik haji banyak orang dari Afrika, wajar karena sentuhan Islam pertama kali datang Rasulullah hijrah yang pertama kali itu ke Abisinia, ke Ethiopia. Tapi hanya beberapa saat Rasulullah karena tidak datang ke sana untuk mencari kenyamanan, ternyata lebih tidak nyaman. Akhirnya Rasulullah balik lagi. Setelah setengah tahun, 6 bulan setelah itu, Rasulullah berhijrah lagi, yaitu ke Taif. Kalau Taif bukan Ethiopia, jadi masih kita bisa tempuh dari jarak kita naik haji dari Mekah, ada angkutan ke sana, tapi kita tidak ke sana. Nanti kalau ke sana dikira kita mau hijrah. Ya, jadi itu ada, tapi ada panahnya. Taif. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, itu Rasulullah malah mendapat perlakuan yang sangat tidak hanya tidak nyaman, tapi Rasulullah bahkan mendapat serangan fisik, ya, mendapat diserang secara fisik sampai Rasulullah berdarah-darah. Bahkan Rasulullah sampai berdoa, bahkan sampai didatangi malaikat Jibril membantu karena utusan Allah. Ya Rasul, apa yang bisa saya bantu terhadap kaum Taif, warga Taif yang tidak menyambut baik kehadiran Anda? Apakah gunung ini mau kita ledakkan? Tapi Nabi Muhammad mengatakan jangan. Mereka berbuat semacam itu karena tidak tahu. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka, ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku. Mereka melakukan itu semata-mata karena tidak tahu. Itu orang-orang Taif. Jadi ada dakwah, tidak menyambut, malah nyamplongi. Akhirnya Rasulullah kembali lagi ke Mekah. Tapi di Mekah memang provokasi sejak awal terus dilakukan
Rasulullah itu mendapat penghormatan yang sangat luar biasa di Mekah ketika belum menyampaikan syariat Islam, ketika belum berdakwah. Itu Rasulullah dapat gelar Al-Amin. Rasulullah, semua para juragan meminta agar Nabi Muhammad menjadi mitranya, menjadi karyawannya. Tapi yang berhasil adalah Khadijah. Tapi sejak Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam, Nabi Muhammad selalu mendapat tekanan. Rasulullah kembali ke Mekah karena dapat tekanan lagi, maka Rasulullah berhijrah lagi. Hijrah yang ketiga adalah ke Habsyi lagi, ke Ethiopia lagi. Jadi ke Ethiopia, namanya Habsyi atau Habasyah, itu Abisinia, sekarang namanya Ethiopia. Lalu kemudian kembali, lalu ke Thaif, lalu kembali, lalu ke Abisinia lagi, ke Habsyi lagi. Jumlah pesertanya lebih banyak dari yang pertama. Nah, jadi Rasulullah itu selalu ada peningkatan. Maka kalau kita pengajian, kalau awal-awal rada sungkan, tambah ke sana harus tambah rajin. Karena mengikuti Rasulullah itu tambah ke sana tambah banyak, tambah betul. Nah, tapi kadang-kadang kita enggak, pertama-tama banyak, harus tambah cuy. Nah, ini namanya tidak mengikuti garis perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Pesertanya lebih banyak, tapi kembali Rasulullah juga tidak mendapat sambutan yang memadai. Jadi jumlah umat Islam tidak berkembang di Habsyi. Yang Islam itu ya yang datang ke sana saja. Harapannya adalah berkembang nanti di Ethiopia, orang-orang Islam banyak datang berduyun seperti surat An-Nasr, tapi tidak. Seperti surat An-Nasr kan tidak jalan Rasulullah wal fath. Tapi itu tidak. Surat itu adalah menerangkan tentang waktu Mekah. Akhirnya karena tidak, Rasulullah balik lagi ke Mekah. Perkembangan Islam sudah sangat luar biasa. Ketika kembali ke Mekah dari Habsyi yang hijrah yang ketiga itu sudah sangat luar biasa. Orang-orang Mekah, sambutan masyarakat semakin mendapat tekanan, semakin tertarik terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjadikan rasa sakit hati dan rasa ketidaksukaan masyarakat kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi kepada Nabi Muhammad karena semakin ditekan semakin banyak sambutan, semakin banyak. Akhirnya mereka tidak lagi menekan, tidak lagi ancaman, tapi mereka melakukan ancaman-ancaman fisik, tapi tidak kepada Rasulullah, kepada semua yang tertarik dengan ajaran Rasulullah itu semua tekan, seperti Bilal bin Rabah, seperti semua sahabat-sahabat yang ini. Jadi mereka nggak berani kepada Rasulullah. Tapi karena ternyata mereka ditekan orang-orang yang tertarik dengan ajaran Rasulullah SAW, maka mereka juga tidak mundur. Mereka tetap kuat. Ibaratnya dipalu makin maju, ditendang makin menantang. Itu kekuatan iman para sahabat itu. Karena itulah maka ancaman sekarang bergeser tidak lagi kepada para sahabat, tapi Nabi Muhammad pun ada rencana untuk dibunuh. Nah, rencana pembunuhan kepada Rasulullah sampai kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi rencana ini sampai. Oleh karena itu tidak ada jalan lain. Nabi Muhammad harus berhijrah. Tapi Nabi Muhammad kalau mau berhijrah, kalau mau melakukan sesuatu, nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nunggu perintah. Belum ada perintah Rasulullah untuk berhijrah, maka Rasulullah perintahkan kepada umatnya, kepada sahabat, silakan hijrah dulu, yaitu hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Seluruh sahabat hijrah dulu. Nabi Muhammad belum berhijrah. Nabi Muhammad belum hijrah. Kemudian Abu Bakar, sahabat terdekatnya, sangat cemas kalau rencana menyingkirkan Rasulullah itu dalam waktu dekat. Maka Abu Bakar meminta kepada Nabi Muhammad, kita harus segera membuat rencana hijrah. Allahumma inna nas'aluka
mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana qanna'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa hlum alaina kulla ghaibatin lana min bil khair. Rabbana taqabbal du'ana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terbang terbang ayo. Satu, dua, tiga. Kurang semangat. Yuk, satu, dua, tiga. Nah, ya.